Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Informasi pertama kita ada kabar bahagia yang datang dari pasangan Steffi Zamora dan Nino Fernandez nih Besti. Tak lama setelah go public, kini keduanya dikabarkan telah resmi bertunangan. Seperti apa informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti lama merahasiakan hubungan ke publik. Sekalinya ke publik saat hadir di pernikahan Luna dan Maxim pada 7 Mei 2025 lalu. Memang tak banyak cerita dan umbar sana-sini, tiba-tiba dikabarkan tunangan aja nih Besti. Dugaan bermula ketika Steffi melalui akun media sosialnya membagikan potret ala pre-wedding dengan keterangan unggahan menyematkan emoji love. Entah kabar ini bisa dipercaya atau tidak, foto ala prewedding dipenuhi ucapan selamat dari sejumlah rekan selebriti. Bahkan, ada juga dari mereka yang mendoakan agar persiapan pernikahan mereka berjalan dengan lancar. Jika benar segera menikah, selamat ya buat Steffi dan Nino. Lancar segala persiapannya ya. Amin. Selanjutnya informasi masih seputar perseteruan Reza Gladys melawan Nikita Mirzani nih Besti. Di mana permasalahan mereka ini sukses memicu beragam komentar dari para ahli. Ada siapa aja yang buka suara terkait permasalahan ini? Langsung aja, ini dia. Besti, sidang kasus pemerasan dan tindak pencucian uang yang didakwakan kepada Nikita Mirzani akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian sidang yang telah digelar sebelumnya. Adapun sidang sebelumnya beragendakan keterangan saksi pelapor. Yang hadir ada Reza Gladys bersama suaminya dan ada juga salah satu karyawan Reza Gladys. Setelah ini, sidang masih akan menghadirkan saksi-saksi lainnya. Sayangnya, baik pihak JPU atau kuasa hukum kedua belah pihak belum mengumumkan siapa saksi yang akan hadir. Tapi melalui salah satu unggahannya, Nikita membocorkan jika yang dihadirkan nanti ada Ibu Reza Gladys, Neti Ratna. Sontak saja unggahan Nikita itu menjadi bahan perbincangan. Ada beberapa publik yang menilai Nikita sengaja membocorkan itu lantaran ingin menyerang seterunya Reza Gladys secara personal. Tapi di sisi lain ada juga warganet yang penasaran akan sosok Ibu Reza Gladys. Lantas unggahan Nikita itu menyimpan pertanyaan bagi netizen. Untuk menjawab keraguan netizen itu, Reza Gladys yang ditemui setelah acara Angkat Bicara nih Besti. Nggak tahu, tanya dia yang posting lah. Dia yang posting tanya ke. Tapi itu ibunya dokter bukan sih dok? Tidak ada korelasinya ya. Pokoknya masalah pribadi dengan masalah umum. Kalian tinggal tanggapi sebagai manusia yang punya akal sehat dan hati. Waduh, kok malah disuruh nanya Nikita Mirzani ya Besti? Bukannya menjawab keraguan, tapi justru menambah kecurigaan bagi publik nih. Alih-alih membantah bahwa wanita yang diunggah Nikita itu adalah ibunya, Reza Gladys berdalih bahwa bocornya foto Neti Ratna itu sebagai salah satu kebiasaan buruk Nikita untuk menyerang lawannya secara personal. Memang karakternya kan seperti itu. Yang penting kita berdiri sekarang saat ini menjadi manusia yang baik, bukan manusia yang ngebully ya, menyerang secara pribadi. Kita punya anak yang bisa mendidik moral kepada anak, mana yang benar, mana yang salah. Penegasan dok, itu ibunya dokter bukan sih dok? Hubungnya aja kejelasan itu ibu apa bukan, ibunya dokter apa bukan? Ini apa ya kan, nanya urusan hukum aja. Tapi itu ibunya dokter, Tapi hubungannya dokter sama mama. Yang nanyanya sama yang postingnya dong. Iya tapi itu ibunya dokter. Udah ya. Tapi Padahal kan tinggal jawab aja ya atau enggak nih Besti. Tak menjawab keraguan publik, nampaknya ini akan menambah daftar kecurigaan bagi publik. Yap, sepanjang persidangan saat hadir menjadi saksi, Reza Gladys memicu publik berasumsi
bukan memberikan jawaban yang membuat permasalahan semakin mengerucut, tapi justru memberi celah kepada publik untuk mencari-cari kesalahannya. Salah satu yang menjadi pusat perhatian publik soal legalitas produk yang dipermasalahkan Nikita. Bahwasannya Reza mengakui produk itu ditempel stiker yang adalah produk orang lain. Tidak ber-BPOM, tidak ada expirednya dan tidak ada cara penggunaannya atau tidak ada petunjuk kalau produk itu harus digunakan di klinik tersebut, di kliniknya dia. Logikanya kalau itu dijual di e-commerce, itu kan dijual di e-commerce secara bebas ya. Kalau yang beli orang Makassar, sedangkan klinik dia tuh hanya ada beberapa di Jakarta. Apakah orang Makassar harus ke kliniknya? Berarti kan mereka membuang lagi uang untuk beli tiket pesawat. Tak hanya itu saja, Reza Gladys juga dinilai memberikan keterangan yang tak sesuai dengan hasil BAP bersama penyidik Polda Metro Jaya Nibelsti. Dan yang membuat publik makin bertanya-tanya ketika Reza Gladys tak konsisten dengan pokok perkara dalam laporan polisinya. Kesaksian demi kesaksian Reza Gladys itu kini membuka peluang besar bagi publik untuk berkomentar. Tak hanya publik tapi pakar hukum. Irjen Pol Ricky Sitohang mengatakan bahwa Reza Gladys dalam perkara ini pelin-pelan. Sampaikan tuh bahwa ada abu-abu itu kan sudah bahasa yang tidak perlu diinikan. Abu-abu yang mana kan nggak jelas juga. Nah, saya pihak Reza juga jangan nutupin ya supaya ini ngambang. Kalau kamu sudah berani melaporkan seseorang, berani bertanggung jawab. Kalau kau udah berani terus berjalan itu bahwa itu pemerasan, ya kamu harus kekeh mengatakan itu pemerasan, jangan berubah-ubah. Baginya hal ini bisa menjerat pasal hukum yang sama seperti yang disangkakan kepada Nikita Mirzani. Kalau dikatakan di apa itu kata nyumpal, sumpal aja mulutmu kan ada itu. Tutup aja pakai ini, kenapa? Melalui siapa? Telepon Mail. Sumpal aja, sumpal. Tujuannya sumpal apa? Apa yang mau disumpal? Dalam rangka apa disumpal? Untuk apa kepentingannya? Kan panjang loh. Nah, ini saya katakan ini kita bongkar aja. BPOM juga tidak berfungsi, bongkar. Kemudian kalau memang berkaitan dengan skincare, bongkar. Nah, kasihannya seperti ini. Dikala dibongkar skincare-nya, ternyata skincare-nya itu sesuai dengan uji kelayakan dari BPOM, kan kasihan juga Rezanya. Makanya BPOM bunyi. Tapi kalau seandainya ya skincare yang dikeluarkan produknya Reza ini bermasalah, apa itu overclaim, underclaim, atau mengandung zat berbahaya, zat kimia, sulfur dan lain sebagainya, merkuri, itu harus ditutup tempat produksinya, harus disita uangnya itu hasil kejahatan, kena TPPU juga dia. Pria berpangkat Irjen Pol itu juga menyarankan agar BPOM turut andil sebagai penengah menghentikan perseteruan Nikita dan Reza Gladys. Senada dengan pernyataan Ricky, Nikita Mirzani sebelumnya telah menyuarakan agar BPOM memeriksa produk skincare Reza Gladys yang overclaim dan overpriced. Sudah terungkap di persidangan, mohon BPOM turun tangan sekarang. Barang buktinya ada sama Nikita Mirzani, ada sama saya. Silakan datang ke pengadilan, saya serahkan barang buktinya. BPOM segera turun tangan, bersihkan persoalan ini. Pokoknya kalau BPOM memang bersih, silakan turun tangan segera. Barang bukti ada di tangan saya sekarang. Makanya berperannya BPOM, Departemen Kesehatan, dan pihak kepolisian. Nah, secara komprehensif melakukan razia. Ingat loh, skincare itu kan didaftarkan secara online. Nah, gilanya itu bisa aja terjadi penyimpangan-penyimpangan di sana. Yang tak kalah mencuri perhatian dari sidang yang belum lama ini digelar, yakni saat Reza Gladys bertemu secara langsung dengan Nikita Mirzani. Dan yang ditunggu-tunggu masyarakat Plus 62 akhirnya terjadi juga, di mana Nikita dan Reza Gladys debat di depan hakim. Nikita dengan wajah tegas mengungkap produk skincare Reza Gladys yang diduga overclaim di depan hakim. Alih-alih takut berdebat dengan Nikita, Reza Gladys terlihat mundur pelan-pelan. Reaksi Reza Gladys itu rupanya berhasil memicu komentar dari pakar ekspresi, Kirdi, yang mengatakan mundurnya Reza Gladys bukan berarti takut nih Besti. Artinya gimana? Buat saya ketika Reza Gladys itu menjaga jarak terhadap Nikmir ketika ada sedikit mungkin bersih tegang di depan majelis hakim, buat saya bisa jadi itu cara Reza Gladys untuk melihat
gambaran besar yang disampaikan oleh Nikmir. Tolong diperhatikan bahwa saat itu Nikmir berusaha menjelaskan sesuatu dengan tangannya. Kalau kita perhatikan ada gestur secara spesifik yang dilakukan oleh Nikmir dengan tangannya. Jadi mundur itu bukan berarti takut, bukan berarti misalnya keder dan sebagainya, enggak. Kecuali kita mau bikin drama nih ceritanya ke situ. Ya, tapi kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Reza Gladys bisa jadi dia lebih mau melihat frame lebih besar. Sementara tatapan Reza Gladys yang juga menjadi sorotan, menurut Kirdi, tatapan bengis Reza Gladys itu sebagai salah satu bentuk ekspresi kesal dan muak kepada Nikita Mirzani. Buat saya itu lirikan yang ditampilkan oleh Reza Gladys itu masih ada beberapa kemungkinan ya. Tetapi yang jelas itu adalah ekspresi dia, yang paling mungkin adalah ekspresi dia campur aduk perasaannya terhadap lawannya, yaitu Nikmir. Jadi kayak misalnya gitu loh, bikin capek aja istilahnya gitu loh. Nah, sementara Reza Gladys bisa jadi dia tidak mau atau tidak bisa menahan ekspresi wajahnya yang dia kesel, misalnya marah atau semacamnya. Ya sah-sah saja, itu cuma cara seseorang berekspresi kok. Tak kalah dari Reza Gladys, ekspresi Nikita yang sesekali tertawa dan melayangkan tatapan tajam ke Reza Gladys itu cukup membuktikan jika ia tampil percaya diri dan berani menghadapi kasus hukum yang sedang ia jalani. Bisa jadi sekali lagi itu bagian dari strategi yang dilakukan oleh Nikmir, bahwa dia nggak ada masalah, bahwa dia oke-oke aja, bahwa saya akan tetap tampil stand out gitu ya, yang dimana dia menjadi perhatian dalam ruangan, pusat perhatian dalam ruangan. Dan itu bisa jadi nunjukin bahwa apapun yang terjadi, saya akan tetap hadapin, saya nggak takut, saya tetap pede. Apakah itu menjadikan bahwa Nikmir benar atau Reza Gladys salah atau sebaliknya? Jawabannya enggak. Itu cuma strategi yang diterapkan oleh Nikmir terhadap Reza Gladys, supaya bisa jadi keterangan yang diberikan jadi mungkin jadi terbata-bata lah misalnya, atau jadi gugup. Itu yang diharapkan kan sebetulnya. Jangan kemana-mana dulu ya Besti, karena setelah ini kita akan menghadirkan informasi viral dan gak kalah happening. So tetap di Celebrity Fresh.